pribadi yang ada di sekitar kita. Dan saya bersyukur sekali kita semua dalam kondisi yang baik-baik dan sejahtera dalam Tuhan. Ada amin? Ya, sekalipun di tengah-tengah ya dari perjalanan kita yang cukup panjang ya, dan kita sudah memasuki sekarang pada minggu yang kedua pada tahun 2016. Ya, hari kemarin pada hari Sabtu kita baru saja mengadakan Christian Business Community CBC ya, yang diadakan di Penang Bistro di Central Park. Puji Tuhan ada kurang lebih 30-an lebih ya bisnis kita. Berapa? Oh, 45 ya, 45 orang yang kumpul bersama-sama kemarin bersama dengan Pak Darmadi, dan saya percaya sekali tentunya apa yang dialami oleh semua yang hadir pada hari yang kemarin juga tentunya kita ingin nanti bagikan kepada saudara semua. Ya, kita merindukan supaya sungguh setiap pebisnis bahkan juga setiap kita dalam bekerja kita selalu mau memulai sesuatu dengan yang benar di dalam Tuhan. Dan saya berdoa agar kita semua yang ada di ruangan ini, ya saya ingin sedikit mengulas dari Natal kita, dan ini saya percaya satu rangkaian kepada saudara dan saya semua. Will life give you lemon? Saudara masih ingat dengan itu? Ya, will life give you lemon? Apa yang saudara harus lakukan? Make it become lemonade. Ya, jadikan itu sesuatu yang berguna dalam hidup kita. Saudara, saya selalu percaya bahwa lemon selalu akan diizinkan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Coba lihat wajah sebelahnya, sudah kelihatan sangat sudah punya pengalaman menikmati lemon di sekitar hidupnya. Saudara tahu lemon bicara tentang apa? Masa-masa yang sulit, tantangan, persoalan, kadang-kadang ada rasa pahit di dalamnya, ada pergumulan yang begitu berat. Jadi waktu engkau mengalami lemon dalam hidupmu, hey, saya mau beritahu kepada engkau, siapapun engkau yang ada di ruangan ini, Tuhan izinkan ada lemon yang akan diberikan dalam hidupmu, tapi saya mau beritahu, lemon akan membawa lemon yang luar biasa buat hidupmu. Ada amin, saudara? Saudara, ada sesuatu yang Tuhan mau berikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Dan sebab itu ayat firman Tuhan yang saya mau ajak kita buka di dalam awal tahun ini ada di dalam Amsal 23 pada ayat yang ke-18. Sebelum saya memberikan beberapa dorongan, sebuah tentunya satu harapan kepada kita semua untuk kita memasuki di dalam tahun 2016 ini. Ayo, mari kita dengan semangat dan kita percaya bahwa ini pasti terjadi dalam hidup kita. Mari kita katakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Semua kita yang percaya ayat ini katakan amin. Berapa banyak saudara percaya masa depanmu sungguh ada dan nyata? Masa depan dalam keluargamu, masa depan di dalam apapun bisnis yang kau lakukan, masa depan di dalam pelayanan, masa depan di dalam berbagai aspek yang sedang Tuhan percayakan sungguh ada dan harapan tidak akan pernah hilang. Hari ini saya percaya boleh banyak lemon yang datang dalam hidup kita, tapi kita akan selalu lihat ada harapan, yaitu apa? Ada lemonade yang Tuhan sedang siapkan buat kita semua. Saudara tahu lemonade bicara apa? Itu sebuah apa? Sebuah lemon yang sudah diekstrak atau sudah diproses menjadi jus yang berguna untuk hidup kita semua. Dan saya berdoa biar kiranya kita akan memulai tahun ini dengan masa depan dan juga dengan harapan yang tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Dan saya berdoa agar kita semua yang ada di ruangan ini, mari di waktu kita menghadapi berbagai hal dalam hidup ini, saya mau ajarkan kita pada awal tahun ini, sesudah dari Kak Hendy pada minggu yang lalu menyampaikan tentang kita harus mencari Tuhan dalam hidup kita di awal dari 2016, saya mau menyampaikan yaitu tema pada hari ini adalah starting right di dalam tahun 2016. Berapa banyak kita mau memulai dengan yang benar dalam hidup kita? Saudara, semua yang kita mulai dengan benar pasti kita akan selesaikan juga pasti benar. Di waktu kita memulai sesuatu dengan starting good, pasti Tuhan akan menyiapkan kita menjadi finishing well dalam hidup kita. Nah, hari ini saya mau mengajak kita semua melihat ada 3 hal untuk kita memiliki starting right di dalam tahun 2016 ini. Saya mau ajak kita semua melihat hal yang pertama adalah dengan kita melihat God perspektif dalam hidup kita. Saudara, saya percaya sekali bahwa Tuhan mau setiap engkau yang ada di ruangan ini, engkau memiliki sebuah sikap hati di awal dari tahun 2016 ini. Di waktu engkau mau memulai atau engkau mau starting right dalam kehidupanmu, mulailah dengan God's
perspektif, bukan your perspektif. Setuju? Di waktu engkau melihat hidup ini dengan perspektif dari Tuhan, engkau akan melihat bahwa di waktu banyak pengalaman-pengalaman dalam hidupmu bisa terjadi, tapi berbeda sekali cara pandang dirimu dengan cara pandang yang datang dari Tuhan. Sebab itu hari ini saya mau ajak kita semua bersama-sama, mari kita mau melihat gambar besar Tuhan buat hidup saudara dan saya dan kita semua yang ada di ruangan ini. Saudara percaya Tuhan punya gambar besar buat hidupmu? Tuhan punya big picture, Tuhan punya dreams untuk hidupmu, Tuhan punya rencana yang perspektif yang sudah Dia siapkan buat hidupmu pada tahun 2016. Dan saya mau katakan, apapun boleh terjadi, tapi big picture, perspektif Tuhan tidak pernah akan gagal dalam hidupmu. Sebab itu saya berdoa, apapun yang sedang kau hadapi dalam pergumulan, pekerjaan, bahkan juga dalam pelayanan, bahkan membangun kehidupan berumah tangga, dalam pernikahan, mengembangkan bisnis yang baru, punyai God's perspektif dalam kehidupanmu. Lihat seperti Tuhan yang melihat. Sebab itu hari ini saya mau ajak saudara belajar bersama-sama. Di dalam Alkitab, saudara akan menemukan, saya mencatat paling tidak ada 3 tokoh di dalam perjanjian lama dan 1 tokoh dalam perjanjian baru. Dan kita akan temukan tokoh perjanjian lama yang paling klasik, seorang yang bernama Nuh. Saudara tahu, Nuh dia mendapatkan big picture dari Tuhan. Apa yang Tuhan suruh dia buat dalam big picture hidupnya, destiny hidupnya? Saudara tahu, Tuhan menyuruh dia untuk membuat sebuah bahtera. Bahasa yang masa lalu namanya bahtera, tapi bahasa yang modern adalah Titanic di hari ini. Kenapa? Karena besarnya bahtera Nuh itu sama persis kurang lebih besarnya dengan Titanic. Saudara tahu bahwa bahtera Nuh yang Tuhan suruh Nuh buat dalam big picture dalam hidup dia, dan itu bukan hanya di tahun itu, tetapi berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Karena dia punya sebuah proyek yang besar yang datang dari Tuhan. Dan big picture inilah yang mendrive hidup dia, sehingga dia akan mengorbankan, memberikan semua hal dalam hidupnya demi melihat rencana Tuhan yang terjadi, yang Tuhan sudah siapkan buat hidup dia untuk menyelamatkan manusia pada waktu itu. Kenapa saudara? Karena air bah akan datang dan Tuhan merencanakan orang benar harus diselamatkan. Dan saudara tahu berapa panjang dari bahtera Nuh? 134 meter panjangnya. Berapa meter? 134 meter, dan lebarnya adalah 22 meter, ya, dan kemudian tingginya adalah 13 meter, ya, semuanya dalam bentuk persegi itu. Dan saudara akan temukan bahwa dia akan memiliki sebuah sebuah kondisi di mana kapal ini begitu besar, dia bisa menampung 40.000 meter kubik. Ya, dan dia memiliki 3 lantai, per lantainya itu sekitar 8.900 meter persegi. Ya, saudara bisa bayangkan betapa besarnya ya kapal yang direncanakan oleh Tuhan, dan dia melihat big picture dari gambar itu, dan dia tidak akan pernah berhenti sampai dia melihat big picture itu terjadi dalam hidupnya. Saudara, bukan hanya itu, saudara bisa melihat lagi siapa? Abraham. Abraham diberikan sebuah perintah oleh Tuhan untuk melihat apa? Bintang di langit, amin. Kemudian pasir yang ada di laut. Dan saudara semua menerima sebuah gambaran bahwa Abraham menerima janji dari Tuhan bahwa dia akan memiliki bangsa yang besar. Kalau Nuh, dia punya proyek untuk bangun arsitektur kapal, ya itu big picture hidup dia. Makanya saudara, jangan pernah ikut-ikutan cara orang lain. Jadilah pribadi yang orisinil, karena yang orisinil pasti mahal. Tapi kalau saudara hari ini mau jadi orang yang suka ciplakan itu murahan. Coba lihat wajah sebelahnya, wajah ori atau wajah ciplakan. Jangan pernah copy visi orang lain. Jangan pernah mau tiru-tiru big picture orang lain. Karena setiap keluarga punya big picture-nya masing-masing. Setiap gereja punya big picture-nya masing-masing. Setiap perusahaan punya big picture-nya masing-masing. Setiap kehidupanmu, engkau punya kekhasan, keunikan. Dan Abraham, dia menerima big picture dari Tuhan, yaitu apa? Dia diperintahkan oleh Tuhan supaya beranak cucu yang banyak, mempunyai bangsa yang besar. Berarti apa? Kesimpulannya dia akan punya koloni yang luar biasa. Dia akan punya anak yang banyak. Dia akan punya teritori kekuasaan yang begitu luar biasa. Makanya Nuh gak bisa protes sama Abraham. Abraham juga gak bisa protes sama Nuh. Betul? Kalau saudara dipercayakan seperti Nuh yang hanya membuat kapal, dan untuk menyelamatkan 8 orang benar dalam kapal itu, dan yang paling bergembira adalah taman safari di dalam kapal itu. Karena di dalamnya adalah semua binatang dikumpulkan, dan semua binatang ada di dalamnya. Ya, jadi yang paling berbahagia adalah pada waktu itu binatang sebenarnya.
Ya, tetapi dengan 8 orang benar, itu adalah proyek yang Tuhan percayakan kepada Tuhan. Itu big picture yang Tuhan berikan, itu perspektif yang Tuhan berikan. Tetapi kemudian Tuhan memberikan kepada Abraham apa? Beranak cucu yang banyak. Dan saya mau ajak saudara lihat, setiap kali mimpi dan visi yang dari Tuhan, perspektif dari Tuhan, selalu saudara akan mengalami proses ini namanya apa? Born, dilahirkan. Tapi saudara harus mengalami proses kedua yang namanya apa? Death. Saudara sudah pernah mengalami mati dalam mimpimu, dalam big picture-mu? Kalau belum pernah mati, gak akan muncul kata ketiga, resurrection. Saudara, rencana Tuhan selalu harus lahir dari hidupmu sendiri. Tidak bisa dikopi dari orang lain. Tapi sesudah rencana Tuhan yang sudah dilahirkan dalam hidupmu, engkau harus setia dengan sebuah proses yang namanya apa? Kematian. Proses yang tidak enak. Lemon-lemon dalam hidupmu. Perjuangan begitu berat, keputusasaan, masalah-masalah, tekanan-tekanan yang gak pernah berhenti. Tapi saya cuma mau berkata, tanpa kematian, saudara tidak akan pernah melihat kebangkitan. Kebangkitan dan munculnya visi, lahirnya mimpi menjadi kenyataan adalah setelah kita mengalami proses. Abraham, saya mau tanya, waktu dia diberikan gambar besar oleh Tuhan punya menjadi bangsa yang besar, pertanyaannya, dia punya anak atau tidak? Dia belum punya. Dan bahkan anaknya lahir pada usia di mana Sarah sudah mati haid, sudah tidak menstruasi lagi, sudah menopause bahkan. Dan bahkan dia menantikan janji itu berpuluh-puluh tahun. Tetapi lewat satu anak yang bernama Ishak, saudara, akhirnya benar-benar lahirlah bangsa yang besar dari keluarga keturunan Abraham. Dan hari ini bersyukurlah, lihat semuanya, saudara juga adalah keturunan Abraham rohani. Ada amin saudara? Dan hari ini saya mau katakan, tokoh kedua yang bernama Abraham, tokoh ketiga saudara kenal dengan siapa? Dengan Musa. Saudara kenal dengan Musa? Musa yang dilukiskan oleh Tuhan, dia seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pembebas, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Setiap pribadi memiliki tugasnya masing-masing. Setiap pemimpin punya keunikan yang datang dari Tuhan dalam hidupnya. Sebab itu saya berdoa buat saudara semua yang ada di ruangan ini. Saya sungguh percaya, saya sedang berdoa buat saudara satu persatu, supaya hidupmu pada tahun ini engkau akan memulai sesuatu dengan benar yang datang dari Tuhan. Ada amin saudara? Saudara yang senang bergumul, bolak-balik lagi bingung mau kerja apa, mau pindah kemana, mau bisnis seperti apa, lagi berjuang tentang apa. Saya berdoa satu persatu untuk saudara hari ini. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan dan perspektif big picture buat hidupmu, sehingga engkau tahu dan jelas engkau mau melangkah kemana pada tahun 2016. Saudara, hari ini Musa, dia menjadi seorang pembebas bangsa Israel dari kondisi apa? Dari kemustahilan, dari kematian, yaitu apa? Dia bilang dia tidak bisa apa-apa, dia tidak mampu. Makanya saya selalu bilang, lihat semuanya. Kemarin Darmadi menyampaikan bagus sekali. Apa yang gak pernah dipikirkan oleh pikiranmu, muncul di hati, yang dilihat oleh mata, malah disediakan Tuhan buat kehidupan kita. Ada amin saudara? Saudara banyak malah minta yang dilihat oleh mata, dipikirkan oleh pikiran, muncul di hati, belum tentu dikasih. Ya, makanya hari ini saya selalu bilang begini, ada orang kalau dipanggil, seharusnya dia mengambil tanggung jawab tertentu, ada big picture yang Tuhan sudah percayakan, tapi dia nggak pernah mau. Justru yang dia nggak pernah mau, itu datang dari Tuhan. Malah yang saudara mau, belum tentu dari Tuhan. Benar gak saudara? Karena apa yang tidak pernah muncul di hati, yang tidak muncul di pikiranmu, yang tidak pernah dilihat oleh mata, disediakan oleh Tuhan untuk orang yang mengasihinya. Saya tahu dari wajah saudara, kayaknya agak sedikit bergumul. Jangan-jangan Tuhan akan kasih sesuatu yang saudara tidak mau. Tapi justru menurut saya, Tuhan tahu persis apa yang kau perlukan. Sering kali kita mau apa yang kita mau, tapi kita lupa apa yang Tuhan mau buat kita. Maka hari ini saya mau katakan, Musa, dia berusaha menolak panggilan itu. Tapi Tuhan bilang, Musa, aku memanggil engkau. Dan lewat semak berduri yang terbakar, dan Tuhan berkata, aku memilih engkau menjadi pembebas dari bangsa. Saudara, 3 tokoh ini memberikan gambaran bahwa mereka memiliki big picture dalam hidup mereka. Dan sejak hari itu, siapa yang menyangka Musa memimpin gereja terbesar di dunia, dan gereja ini tidak ada gedung gerejanya, gereja ini nomaden dengan pimpinan dari 2 ciri-ciri, tiang awan dan tiang api. Teknologi
yang terbaru pada waktu itu, yang belum pernah ditemukan pada hari ini. Ya, tapi ilhamnya pasti dari masa lalu. Saudara tahu kenapa di malam hari ada tiang api, ada heater, saudara. Ya, kemudian di pagi hari ada apa? Tiang awan, ada air condition untuk menolong mereka. Tapi itu menjadi sebuah petunjuk untuk mereka berjalan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Dan menurut prediksi ada berapa? 750.000 sampai 1,5 juta bangsa Israel yang ikut dengan Musa keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Saudara, hari ini saya sedang berdoa. Jangan-jangan di ruangan ini ada Musa yang akan dipanggil oleh Tuhan. Jangan-jangan di ruangan ini ada Abraham yang akan memiliki keturunan yang baru. Dibuktikan dari anaknya sudah makin banyak. Dari yang mustahil, tahu-tahu tidak ada yang mustahil. Ya, kemudian kita bisa menemukan apa lagi? Kita akan bisa menemukan Nuh yang mungkin proyeknya menjadi arsitek sendirian, gak punya teman dia sama sekali, tapi dia sedang membangun sebuah kapal penyelamat dalam generasinya. Saudara, hari ini saya cuma mau katakan, sama seperti Yesus di Perjanjian Baru, 3 tokoh di Perjanjian Lama, 1 tokoh di Perjanjian Baru. Yesus menerima big picture dari Tuhan. Apa big picture-nya dia? Apa perspektif Tuhan buat hidup dia? Dia adalah anak tunggal yang akan diserahkan untuk menebus. Saudara, sangat jelas. Itu adalah panggilan dia. Itu adalah big picture Tuhan buat hidup dia. Secara manusia mau nggak dia? Secara manusia mungkin dia mau menolaknya. Bahkan dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berkata, sekiranya kalau bisa, lalukan cawan ini daripadaku. Tapi Tuhan bilang, tapi dia bilang sama Tuhan, sama Bapa, tapi tetap Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup saya. Saudara, hari ini saya percaya Yesus, dia tahu big picture Tuhan buat hidup dia. Sebab itu dia menyelesaikan pekerjaannya berapa tahun? 3,5 tahun. Kita sudah 35,5 tahun, belum jelas-jelas juga selesainya. Ya, atau masih banyak perjuangan yang begitu luar biasa yang harus kita lalui. Tapi saya berdoa hari ini, biar kiranya mulai dari sekarang, lihat dalam hidupmu starting right dengan God's perspective. Apa yang Tuhan sedang rencanakan buat hidupmu pada tahun 2016. Ada amin, saudara? Hari ini saya berdoa bahwa setiap kita yang ada di ruangan ini, lihat gambarnya Tuhan dalam hidup kita. Lihat rencana Tuhan buat hidup kita. Dan Tuhan selalu memanggil, memulai sebuah mimpi dari hidup seseorang, big picture dari hidup seseorang. Sebab itu hari ini, ikatlah mimpi itu dalam kehidupan. Mimpi, rencana Tuhan, perspektif yang datang dari Tuhan buat hidup. Makanya jangan kaget loh, tahun ini tiba-tiba nanti bisa terjadi perubahan. Darmadi bercerita kepada saya, di waktu dia sudah menghidupi dunia bankers, dunia banking, ya, dari sejak dia berada di Stanchart, kemudian di ABN AMRO, di ANZ, sampai kemudian dia menuju kepada di Bank BNI, sampai terakhir dia bilang, Pak, saya sekarang belajar, saya mau taat sama Tuhan, saya mau meniti karir saya menjadi seorang banker. Sampai terakhir dia dipanggil untuk masuk ke dalam Bank Mega. Jadi hari ini dia diberikan kepercayaan untuk melakukan sinergi seluruh grup, ya, dari Trans. Ya, makanya saudara nanti akan temukan ada yang namanya sinergi bersama antara semua unit bisnis. Ya, nanti ada keluar vouchernya, akan ada keluar nama yang barunya, dan salah satu proyek juga online company yang sedang dimulai. Dan dia bilang, seperti yang kemarin dia katakan, dulu dia cuma tahu tentang angka dan nilai saham atau mungkin dalam keuangan US dan lain sebagainya, tapi kali ini dia sudah tahu dengan harga beras. Karena dia ada di Carrefour juga, dan dia ada di berbagai tempat retail yang ada di Trans. Dan saya percaya sekali bahwa Tuhan bisa membawa kita dengan big picture yang baru yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sama sekali. Sebab itu saya mau bilang sama saudara ini, buka mata rohani supaya kau bisa lihat apa yang jadi kehendak Tuhan buat hidup. Ada amin, saudara? Hari ini saya berdoa, dalam nama Yesus, big picture, perspektif Tuhan akan dilihat mulai hari ini. Mari kita berdoa sebentar. Bapa di surga, hari ini hamba-Mu berdoa agar setiap kami yang sedang bingung, kami mau melangkah kemana, kami mau lakukan apa, kami mau pindah kemana, kami mau kerja seperti apa, kami mau melakukan seperti yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan. Tuhan, kami percaya janji-Mu buat hidup kami, dan kami mau melihat perspektif seperti Tuhan melihat dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami sungguh percaya. Kami berdoa biar kiranya hidup kami
bukan di-drive oleh pengalaman, tetapi hidup kami di-drive oleh Tuhan memberikan perspektif itu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, dan kiranya kami starting right dengan perspektif future yang datang dari Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hal yang kedua, sesudah kita memiliki God's perspektif dalam hidup kita, saya percaya Tuhan mau setiap kita mengalami sebuah proses di mana kita akan di-enlarge dan di-stretch di dalam kapasitas kita. Sebab itu tahun ini jangan pernah stop, berhenti untuk Tuhan mau supaya saudara di-stretch. Ya, kalau engkau mau belajar hidupmu hari ini melihat big picture terjadi dalam kehidupanmu dan digenapi, harus engkau punya sebuah mindset yaitu stretch. Ayo, terus diregangkan, diperbesar dalam kehidupanmu. Makanya hari ini saya percaya salah satu yang saya rindukan, doa seperti doa Yabes. Tentunya kita ada banyak doa yang kita bisa doakan, tapi saya percaya ada di antara engkau yang hari ini sedang mengalami mungkin seperti Yabes. Mari kita coba lihat dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dikatakan Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Kenapa dia dikatakan dia lebih dimuliakan? Yabes itu sebenarnya dia itu underestimate. Yabes itu tidak dianggap sama sekali. Kenapa? Karena arti nama Yabes diberi ibu kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Saudara, saya percaya dalam hidup ini kita seringkali dan bahkan kita menghadapi Yabes dalam hidup kita. Yaitu apa? Kita melahirkan dengan kesakitan, kita hidup dengan kesakitan, kita mengalami pekerjaan kita dengan kesakitan, bahkan kita melayani dalam pelayanan kita juga dengan kesakitan. Ada rasa sakit yang kita alami, ada lemon-lemon yang Tuhan izinkan kita alami. Tapi hari ini, kenapa Yabes bisa lebih dimuliakan? Karena Yabes, mari hari ini, dia punya sikap hati yang kedua yang dikatakan dalam ayat ini, yaitu apa? Dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, ayo kita baca sama-sama. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan mari kita katakan sama-sama, memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan kalimat yang penting sekali, mari kita baca sama-sama, Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara rindu supaya semua permintaan itu dikabulkan oleh Tuhan? Saudara, hari ini kalau engkau mau mengalami kehidupan Yabes lebih dimuliakan, hidupmu lebih dimuliakan, di kantormu engkau lebih dihargai, lebih direspekti, engkau mengalami kehidupan yang bukan hanya biasa-biasa saja, saya cuma mau katakan, bawalah hidupmu dengan sebuah mindset, yaitu apa? Enlarge kapasitas dalam hidupmu dan stretch semua yang engkau bisa. Hari ini jangan pernah berhenti. Semua saudara yang ada di ruangan ini, saya mau katakan, hidup ini itu masih banyak yang belum kita bentangkan, lebarkan, panjangkan. Saudara tahu, satu-satunya cara untuk membentangkan kapasitas hidupmu adalah melalui apa? Tekanan. Benar? Orang kalau sudah sampai dia berjuang habis-habisan demi untuk mencari kuat, atau dia melakukan sesuatu untuk mempertahankan kehidupan dia akan lakukan dan dia akan berusaha menghemat semua hal yang dia bisa lakukan. Benar? Ya, makanya saudara, semua manusia sudah didesain dalam hidup ini, yaitu apa? Punya satu sikap, yaitu apa? Bertahan dalam hidup ini. Dan mereka akan berjuang supaya mereka akan memperoleh kemenangan dalam hidup ini. Sebab itu hari ini saya percaya, saudara pernah melihat ikan koi? Saya tidak tahu apakah ada hobi ikan koi. Ikan koi, saudara, kalau ditaruh di dalam akuarium yang kecil, ya, dia itu hanya akan berkembang, ya, membesar itu hanya sepanjang 10 cm. Ya, berapa senti? 10 cm, kecil sekali, 4 inci. Tetapi kemudian kalau dia dipindahkan dari akuarium, ya, ke tempat tangki yang lebih besar, dia akan berkembang menjadi 20 cm. Berapa 20 cm? 10 cm yang segini lah. Ya, 20 cm udah jauh lebih besar lagi. Lalu kemudian kalau dia dipindahkan ke kolam, makanya saudara lihat ikan koi itu gak pernah ya dibiarai akuarium. Benar?
Ikan koi ada dipelihara di akuarium di rumah? Kayaknya jarang sekali ya. Ada, tapi dia akan terus jadi ikan koi yang tidak akan berkembang. Dan di waktu dia ditaruh di kolam, saudara tahu dia akan berkembang menjadi 18 inci, 45 cm. Berapa 45 cm? Kalau dengan penggaris biasanya 30 cm ya, sudah 45, besar. Kalau dia ditaruh di danau, ini salah satu yang pernah disurvei, bisa sampai 1 meter. Wow. Saya juga waktu baca, benar nggak ya? Tapi waktu saya survei, benar juga. Memang ada survei yang mengatakan itu. Dia bahkan bisa jadi 42 inci. Sudah bisa bayangkan, ikan koi bergantung dengan apa? Ternyata dia punya potensi untuk berkembang. Tetapi, kenapa dia tidak bisa berkembang? Karena dia tidak berada di dalam satu komunitas yang membawa dia untuk di-enlarge dan di-stretch. Sebab itu saya berdoa, setiap kali kalau saya ketemu dengan saudara yang ada di BCC dan banyak lemon-lemon dalam hidupmu, saya bersyukur. Karena saya tahu itu adalah cara Tuhan supaya engkau seperti ikan koi yang makin hari makin membesar. Ada amin saudara? Saudara lihat wajah sebelahnya? Wow. Ya kayaknya kita sudah cukup kenyang dengan lemon-lemon dalam hidup kita. Kita sudah kenyang dengan situasi yang kita alami, pergumulan yang begitu berat. Tapi saya selalu percaya itu adalah cara Tuhan untuk enlarge dalam kapasitas hidup kita. Saudara, saya berdoa agar setiap kita yang ada di ruangan ini dengan baik-baik, ya, mulai dari sekarang bangun dalam komunitas di dynamic community, komunitas di mana engkau di-enlarge. Ya, kalau mau di-enlarge, saya mau tanya, enak atau tidak enak? Tidak enak. Di saat saya mendengar seorang yang cerita kepada saya bagaimana dia dipercayakan tanggung jawab lebih besar di pekerjaannya, wah, dia bergumul luar biasa, begitu berat. Ya, dia mengalami tekanan begitu luar biasa. Tapi mau tidak mau, tekanan itu membuat dia kapasitasnya semakin luar biasa. Dan saya tidak pernah menyangka ada orang-orang yang dulunya bukan siapa-siapa, tapi sesudah mereka berani mengambil sebuah tanggung jawab yang lebih besar dan mereka berada dalam lingkungan yang membuat mereka di-stretch dan di-enlarge, saya tidak pernah menyangka hari ini mereka menjadi orang bahkan lebih hebat daripada saya. Saudara, saya cuma mau berkata, hari ini dengan baik-baik. Ada di antara kau yang sudah berjuang, ya, ada Freddy di sini, ya, yang saya sudah kenal juga berapa puluh tahun yang lalu, yang berada di Kupang, yang merintis membantu sebuah gereja dari sekitar 100-an menjadi 800 jemaat di gereja tersebut di Kupang. Ini salah satu gereja yang paling berkembang juga. Banyak sekali pebisnis di gereja ini. Dan saya ketemu dengan beberapa tim mereka juga. Dan saya percaya bahwa Friendly engkau sedang diperbesar, ditarik kapasitasmu selama di sana. Tapi ingat baik-baik, setiap kita harus terus berada di dalam sebuah sistem dan tempat di mana kita akan terus di-enlarge terus. Makanya jangan pernah berhenti untuk di-enlarge oleh Tuhan. Ada amin? Jangan pernah berhenti untuk sudah di-stress. Dan jangan lari dari situasi itu. Di waktu engkau berani menghadapi situasi itu, engkau akan semakin diperbesar. Dan engkau tidak akan pernah menyangka, nggak nyangka ya, ternyata kok saya sampai bisa seperti hari ini. Benar, saudara? Hari ini saya berdoa, ada di antara engkau yang secara potensi sebenarnya engkau punyai dalam hidupmu, tapi karena tidak ada kesempatan, tidak ada kepercayaan, tidak ada proses yang dialami, maka engkau tidak bisa berkembang. Tapi hari ini saya berdoa, saya percaya tahun ini, saya rindu setiap engkau yang ada di ruangan ini, Tuhan akan mempercayakan banyak hal buat kita. Ada amin saudara? Dan Tuhan akan enlarge itu. Hari ini saya berdoa, dan kiranya engkau memiliki kehidupan seperti Yabes, berseru dengan berdoa. Jadi kunci untuk saudara memiliki hidup yang di-enlarge oleh Tuhan, di-stress dalam kapasitas hidupmu adalah, saya mau ajak saudara hari ini belajar berdoa dengan konsisten. Ya, saudara tahu nggak? Doa itu selalu bicara apa? Coba lihat semuanya. Doa itu selalu bicara sesuatu yang masa depan. Benar? Saudara berdoa itu karena apa sih? Berharap kan? Ada masa depan. Pengen rumah, pengen pelayanan, pengen apa lagi? Pengen lakukan dalam pekerjaanmu, pengen lakukan sekarang. Doa itu, jadi kesimpulannya saya mau berkata begini. Orang banyak berdoa itu adalah orang yang punya masa depan yang luar biasa. Kalau saudara berdoa, itu tandanya apa? Saudara sedang berharap akan masa depanmu, akan ada sesuatu, ada harapan yang akan terjadi dalam hidupmu. Makanya Yabes, dia berdoa. Sesudah dia punya mindset itu, dia berdoa.
Dan bukan hanya dia berdoa, saya percaya dia berada di dalam satu komunitas lingkungan, sama seperti ikan koi yang tadi saya ceritakan, supaya saudara benar-benar menjadi menjadi pribadi yang berada dalam komunitas yang makin memperbesar kehidupan. Makanya kita memiliki komunitas yang dinamakan Dynamic Community, DC, saudara join ada di dalamnya, atau cell group. Kemudian kita punya juga yang kemarin kita bangun CBC, Christian Business Community, saudara juga bisa join di dalamnya. Kita juga punya Christian Ladies Community, saudara juga bisa mengembangkan di dalamnya. Dan mungkin nanti ada Christian Men's Community, kita juga tidak tahu. Ya, atau ada whatever, apapun. Ya, dan saya berdoa agar ini yang akan memperbesar kapasitas kita. Amin. Ya, dan saya mendorong setiap engkau jangan jadi orang yang pasif yang hanya duduk, tapi engkau lakukan sesuatu dalam kehidupan. Dan ini hal yang kedua yang Tuhan mau engkau alami, di mana Tuhan akan merilis seluruh potensimu dari iman yang satu kepada iman yang lain, dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Ada apa, saudara? Hari ini Tuhan merencanakan hal yang kedua, starting right dengan God's perspective. Starting right dengan apa? Enlarge and stretch your capacity. Ya, coba lihat. Enlarge and stretch your capacity. Dan yang ketiga, hari ini saya mau ajak saudara melihat yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita mulai punya mimpi yang besar, big picture yang datang dari Tuhan. Kita bisa mendapatkan, yaitu apa? Diperbesar kapasitas kita oleh Tuhan. Tapi hari ini saya mau ajak saudara, kita harus berharap yang ketiga. Nah, ini yang semua orang berdoa supaya mengalaminya, supranatural yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup ini, yaitu apa? Expect God's provision and favor dalam hidup kita. Amin, saudara. Semua kita bisa berjuang luar biasa dalam hidup kita. Kita bisa lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi yang paling utama adalah, dengar baik-baik, expect penyediaan Tuhan dan favor Tuhan. Manusia boleh berusaha, tapi kalau favor Tuhan belum datang, tidak akan terjadi. Saudara, saya berdoa agar setiap kita yang ada di ruangan ini, kita boleh berjuang luar biasa, bekerja dengan begitu keras, lakukan segala hal, meeting terus, kerja dengan apa? Dengan smart. Ya, tapi saya cuma mau bilang hari ini yang ketiga. Yang pertama apa? God's perspective. Yang kedua, enlarge your capacity dan stretch capacity. Yang ketiga apa? Berharaplah masa depan sungguh ada, provision Tuhan dan favor Tuhan akan datang dalam kehidupan saudara. Dalam hidup ini, saudara temukan semua orang yang berbisnis, bekerja, berkarya, melayani, semua itu butuh apa? Favor dan provision. Kita boleh usaha ini, usaha itu, tapi Tuhan juga tuh yang kasih berkat. Benar? Makanya hari ini saya berdoa, gimana caranya saudara memiliki yang namanya provision dan favor dari Tuhan. Kita buka firman Tuhan dalam Ulangan pasal 11 pada ayat yang ke-11 sampai pada ayat yang ke-12. Mari hari ini saya mau kita baca ayat ini. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, perhatikan baik-baik, tetapi kantor, apalagi pabrik, bisnis, pelayanan, komunitas, kampus, sekolah, kemana kamu pergi untuk mendudukinya pada tahun 2016 ini, mari kita baca sama-sama. Ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Artinya apa? Kehidupan 2016 ada gunung-gunung, ada tantangan, ada lembah, ada trap, ada jebakan, ada tantangan yang kita akan hadapi. Tapi perhatikan baik-baik, mereka semua, mari kita baca, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Tapi ini yang paling penting, semua orang berhadapan dengan gunung, berhadapan dengan lembah. Ada hal yang kita harus duduki, ada hal yang kita harus accomplish di dalamnya. Tetapi kuncinya adalah, mari kita baca, inilah favor dan provision dari Tuhan. Kuncinya adalah suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allah. Saudara, saya berdoa supaya negeri bukan hanya bicara bangsa kita, tapi bicara juga suatu rumah tangga yang dipelihara oleh Tuhan, suatu keluarga yang dipelihara oleh Tuhan, suatu bisnis yang dipelihara oleh Tuhan, suatu pelayanan yang dipelihara oleh Tuhan. Inilah provision Tuhan. Saudara yakin Tuhan memelihara semua yang kau kerjakan? Ini yang engkau perlu doakan. Suatu negeri,
suatu keluarga, suatu bisnis, suatu pelayanan yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Dan kata yang berikutnya lagi kita baca, mata Tuhan Allahmu sama-sama tetap mengawasinya dari awal Januari sampai akhir Desember 2016. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore di kantormu. Dari sejak hari Senin sampai hari Minggu yang ada di dalam pekerjaan yang sedang kau lakukan. Dari setiap kali engkau memulai dan engkau menyelesaikannya, biar baik-baik. Mata Tuhan mengawasi. Dan dia tahu, dia Tuhan yang adil. Manusia boleh galian. Seringkali mungkin kita merasa kita sudah lakukan yang terbaik, tapi ketidakadilan sedang menimpa kita. Tapi saya cuma mau katakan, keadilan akan datang dari mata Tuhan yang mengawasi. Saudara, mata Tuhan sangat adil. Dia akan melihat dan dia akan melimpahkan semuanya tepat pada waktunya. Sebab itu hari ini saya berdoa, yaitu apa? Hari ini biar kiranya kita semua expect God's provision and favor dalam hidup kita. Saudara, apapun yang kau kerjakan, mata Tuhan mengawasi. Tuhan akan memelihara. Dan saya berdoa, pada tahun 2016 ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak mau yang biasa-biasa. Saya mau lihat favor dan provision Tuhan dalam hidup saya. Berapa banyak saudara yang mau? Boleh angkat tangan. Dalam nama Yesus, dengan kau mengangkat tangan, jangan turunkan saudara. Dengan kau mengangkat tangan, hari ini provision, favor Tuhan akan berikan dalam hidup. Dalam nama Yesus. Saudara, ini bukan aji-aji seperti kayak magic, ya. Tapi saya cuma mau bilang, saudara harus punya kepercayaan bahwa apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memelihara. Saudara, engkau dalam berbisnis mau closing order aja, hati orang itu penuh Tuhan yang menggerakkan. Ya kan? Kalau dia nggak mau juga dia nggak akan minta sama engkau. Makanya hari ini saya berdoa agar tahun ini saya akan melihat favor dan provision Tuhan ada dalam hidup. 3 hal. Sebab itu, apa yang kita mau lakukan? Saya mau ajak saudara di tahun 2016 ini, put Jesus first in 5 sector in your life. Jadikan Yesus yang terutama. Kalau saudara menggunakan hidupmu starting right di 2016, selalu jadikan Yesus yang terutama. Di dalam apa? Di dalam spiritual dalam hidup. Saudara, engkau rindu supaya spiritual dalam hidupmu Yesus adalah nomor 1. Yang kedua, emotionalmu. Kalau Yesus nomor 1 di emosionalmu, suka marah-marah gak? Gak akan lagi suka marah-marah. Kalau Yesus nomor 1 di rohanimu berohani gak? Pasti berohani. Kalau Yesus put Jesus first in your physical, pasti apa? Ya, fisikmu akan sehat. Fisikmu akan fit. Ya, makanya, ya ini salah satu perjuangan saya juga di tahun ini. Dan saya sedang mencari teman untuk berenang. Ya, untuk berjuang bersama dengan saya 1 minggu 1 kali untuk berenang. Ya, jadi kayaknya saya nanti akan sedang mencari Ali di Medan. Ya, untuk berenang, saudara. Saya sudah gagal pada tahun yang lalu dan put Jesus first in my physical. Ya, saya mau belajar untuk apa? Untuk menjaga fisik saya. Karena saya tahu Yesus kalau nomor 1, berarti saya harus jaga fisik saya. Dan kalau Jesus first di dalam relational saya, berarti saya harus punya hubungan kepada banyak orang dalam hidup ini. Saya harus bisa bernetwork, saya harus bisa berpartnership dengan banyak orang. Dan saya bersyukur tahun ini aja, saya ini menarik sekali. Di akhir tahun kemarin, saya waktu berangkat, satu pesawat dengan saya ada satu konglomerat Indonesia, satu keluarga. Dan memang saya mengenal mereka juga. Pulangnya, saya kenal lagi dengan satu, ini persis lagi antrian. Ya, kenal lagi dengan satu konglomerat lagi. Tuhan tuh kayak ngomong sama saya tuh kamu tahu gak? Saya sedang mau berikan kamu sesuatu. Ya, di awal, di bulan Desember, di Januari, ini gak ada kebetulan. Ya, saya merasa Tuhan lagi mau bangun lagi relational dan di awal dari Januari ini hari Selasa saya akan ketemu dengan salah satu dari anak gembala sidang yang gerejanya lagi growing sekali dan dia insist terus minta saya untuk ketemu untuk mentor dia.
Dan saya merasa bahwa ini adalah bagian yang sedang Tuhan lagi mau bangun relational. Ada gereja satu lagi kemarin waktu saya layani di Banyuwangi, di kota Lumajang. Ya, gereja ini gereja terbesar di sana, dan saya merasa bahwa ini adalah gereja yang Tuhan akan kirim bernetwork dan menjadi partner dengan kita. Saudara, saya tidak tahu, mungkin nanti sebentar lagi kita akan juga ada Sukabumi Project yang juga itu merupakan kita punya relation, TCC relation punya network juga. Kita juga akan melihat nanti ada beberapa gereja yang Tuhan akan bukakan. Saya tidak tahu, tapi saya rasa seperti ada peneguhan-peneguhan. Dan biasanya nanti Tuhan kasih peneguhan yang sifatnya seperti yang tadi. Tiba-tiba Tuhan bisa ngomong. Ya, dan saya berdoa loh, saudara, tahun ini saya berdoa agar apa yang saya alami, saudara pasti akan alami. Saudara akan dibukakan oleh Tuhan untuk bernetwork dengan banyak orang, dan Tuhan akan membukakan banyak jalur-jalur yang baru bagi kita. Saudara, engkau nggak pernah terpikir, tahu-tahu engkau akan bisa dipanggil, engkau akan bisa ketemu dengan orang-orang tersebut. Di dalam nama Yesus saya berdoa, kiranya ini terjadi. Semua kita yang percaya katakan amin. Lalu material, saya berdoa juga saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Ya, kalau bicara ini aminnya penting sekali. Ya, materi ini begitu penting. Nah, saya berikan beberapa contoh. Tapi ini sebenarnya bukan resolusi saya pada Put Jesus First in 2016. Tapi ini beberapa tahun yang lalu karena saya belum menyelesaikan semuanya. Nah, saya mendorong untuk saudara nanti bisa peroleh di booth, di expansion nanti. Saudara kirim saja, tulis email saudara ya di kertas nanti sesudah selesai dari celebration. Dan saya akan blast kirim kepada saudara materi tentang resolusi. Coba kita lihat ya. Contohnya ini misalnya hal yang simple. Resolusi saya di tahun 2016. Apa yang menjadi God perspective and God's capacity dan God's favor dalam hidup yang saya mau lakukan? Yaitu apa? Fokus di dalam one-on-one discipleship. Terobosan dari sisi hubungan dan jumlah. Gereja overall mengalami terobosan kepemimpinan dan jumlah juga. Saudara, ini adalah merupakan salah satu yang saya fokuskan dalam gereja. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus fokus dengan apa yang Tuhan rencanakan buat gereja. Dan saudara, tentunya saudara juga harus fokuskan bisa di perusahaanmu. Ya, ini hanya menjadi salah satu contoh. Lalu kemudian, coba kita lihat. Ada unsur apa lagi? Ada unsur spiritual. Ya, coba kita lihat. Ada unsur spiritual ya, yang Tuhan mau bangun. Nah, ini salah satu contoh. Doa pagi, baca firman Tuhan. Nah, hari ini saya mendorong semua saudara yang sudah memperoleh buklet yang kami bagikan waktu Natal kemarin. Berapa banyak yang belum dapatkan? Boleh angkat? Oke, yang belum mendapatkan, boleh juga langsung ke booth expansion. Nanti kita akan kirim karena tidak ada pilihan lagi. Karena hard copy-nya sudah habis. Ya, ini kita buat 5.000. Dan yang sudah mengadopsi ini adalah di Abalok Taman Palem. Kemarin sudah dibagikan untuk semuanya ada 2.000 orang. Kemudian di seluruh area barat, ya termasuk di DCC sudah kita bagikan. Itu total-total ada 1.500 sampai 2.000 juga. Ini sudah 4.000. Ya, kemudian kita ada gereja network di Jambi, ya Ahyong yang juga mengadopsi. Termasuk beberapa gereja yang lain. Jadi sudah habis 5.000. Nah, ini kita akan bagikan kepada saudara email. Ya, yaitu apa? Membaca firman Tuhan 1 tahun komplit habis dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, tapi bedanya kita membaca dengan konsep apa? Saudara bisa masuk ke dalam websitenya www.blueletter.com. Yaitu apa? Ini adalah Alkitab Blue Letter, yaitu berdasarkan dari membaca Alkitab dari urutan kronologi sejarah. Saudara sudah tahu Alkitab yang paling tua itu kitab apa? Ayub. Ayub itu adalah kitab yang paling tua. Itu beberapa paralel dengan kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu panjang sekali, dan Ayub itu bahkan bisa lebih awal. Ya, kecuali kitab Kejadian pasal pertama tentunya. Ya, tapi di tengah-tengah dari peristiwa sesudah Adam, ya sampai masuk ke Nuh, itu sudah ada kisah Ayub. Nah, saudara akan bisa membaca 1 hari 4 pasal. Ya, dan saya berdoa mendorong saudara semua, mari kita lakukan membaca firman sebagai bagian gaya hidup kita. Put Jesus first in your spiritual life. Kalau Yesus adalah yang terutama dalam hidupmu, pasti kau akan membaca firman dengan sungguh. Amin. Ya, berikut apa lagi? Bukan hanya spiritual, bicara tentang kuasa. Terus apa lagi? Bicara emotion. Engkau belajar apa? Emosimu menjadi lebih sabar, tidak suka marah, berkata yang benar, tidak gelisah, atau whatever, apapun yang kau bisa lakukan. Tuliskan itu. Kalau engkau put Jesus first in your emotion, engkau gak akan pernah marah-marah. Kalau engkau put Jesus first in your emotion, engkau tidak akan pernah lagi tidak bisa self control. Engkau akan bisa self control. Amin.
Ya, berikutnya physical, olahraga, makan makanan yang sehat. Itu bagian yang kita harus lakukan. Put Jesus first. After that, apalagi untuk relational, ya, dalam hubungan, relasi dengan orang tua, apalagi punyai pembicaraan yang bermutu dengan istri kita, pasangan kita. Ya, saya sama istri punya komitmen, saya lagi buat resolusi, mau punya pillow stop. Tahu pillow stop? Ya, yang belum menikah agak bingung, apa ya pillow stop? Pillow stop itu pembicaraan batal guling. Ya, pembicaraan yang paling berkualitas ada di 2 lokasi menurut saya. Lagi kita berkendaraan bersama-sama, berdua, tanpa sopir. Ya, sama satu lagi di tempat tidur. Lagi ngobrol. Biasanya obrolan yang paling seru itu kalau lagi mau tidur. Ya, di bantal guling, benar nggak, saudara? Ya kan, itu obrolan yang seru banget. Dan itu adalah komunikasi yang berkualitas yang kita bangun. Ya, semakin banyak kita berbangun komunikasi, relasi, maka kita akan melihat Tuhan akan melakukan banyak hal. Ya, bernetwork dengan pemimpin internasional, bernetwork dengan banyak orang dalam hidup ini. Dan yang terakhir adalah material. Ya, material bicara tentang apa? Belajar dari orang investasi, belajar apa? Punya pinjaman lunas, konsisten dalam pertumbuhan, belajar menabur dengan orang yang memerlukan. Sebab itu saya berdoa agar ini menjadi sebuah apa? Put Jesus first in every aspect in your life. Yesus harus menjadi prioritas yang utama dalam hidup. Dan lakukan itu dengan God's perspektif. Yang kedua, enlarge your capacity and stretch them. Dan yang ketiga adalah engkau lakukan dengan apa, saudara? Expect God's favor and provision. Saudara, saya berdoa, lakukan ini. Dan saudara, engkau akan melihat masa depan sungguh ada. Harapan tidak akan pernah menjadi hilang. Mulai hari ini, saudara dapatkan nanti di dalam email, nanti kami akan kirimkan juga sebagai sebuah contoh. Dan saya berdoa, saya berharap agar semua kita bisa melakukannya bersama-sama. Amin. Ya, mari hari ini saya mau ajak kita berdoa dan kita minta supaya sungguh Tuhan melakukan yang terbaik di tengah-tengah kita. Terima kasih. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat tahun baru 2016. Seperti yang sudah disampaikan minggu lalu oleh penatua kita Kaseno, tema 2016 untuk area barat yang kita dapatkan bersama-sama adalah My Home to Love and Build. Bicara tentang Yesus dan rumahnya, mengasihi dan membangun rumahnya. Saya percaya memasuki tahun ini, saudara, ada janji Tuhan yang luar biasa. Ini akan jadi a year of abundance, tahun kelimpahan buat kita semua. Kenapa, saudara, kita mesti percaya dan yakin? Sebab jaminan sudah Ia berikan. Paulus menuliskan dalam Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari terakhir, sampai pada hari Kristus Yesus. Saudara, saya percaya jaminan yang Dia berikan membuat kita boleh yakin dan percaya bahwa tahun ini akan jadi tahun yang luar biasa. Apa syaratnya, saudara? Apa yang menjadi bagian kita? Tinggal di rumah. Karena di rumah lah tersedia semua persediaan, semua berkat dicurahkan, dan di sana pertumbuhan terjadi. Apa yang menjadi keyakinan saudara hari ini? Mari kita tinggal di dalam rumahnya. Dan kita tahu dan percaya, Amsal menyampaikan, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Saudara, pengharapan kita ada dalam Tuhan. Dan kalau ini tentang Yesus dan rumah, maka kita sebagai rumah Tuhan, kita juga mau tinggal di rumah, di gereja, di komunitasnya, dalam pemuritan, saudara. Kami encourage saudara, mari sama-sama tinggal di rumahnya. Mari mengasihi dan membangun rumahnya. Kita akan melihat hal luar biasa terjadi, karena Dia sendiri yang menjamin. Ada sebuah kepastian di dalam rumah Tuhan. Divine assurance in my home. Selamat memasuki tahun yang luar biasa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Pastikan saudara kita memulai 2016 ini dengan kita mencari Tuhan dan memulai dengan benar. Mari kita katakan kepada sebelah kiri dan kanan kita, mencari Tuhan dan memulai dengan benar. Mari kita bangkit berdiri. Saya percaya di tahun 2016 ini bahwa Tuhan tetap adalah gembala kita dan takkan kekurangan. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama dikatakan Mazmur Daud. Mari kita ganti dengan nama kita. Ya, Mazmur Hendy. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berapa banyak kita yang percaya bahwa tahun ini kita tidak akan mengalami kekurangan karena Dia adalah gembala. Tuhan mengingatkan beberapa hari yang lalu buat saya secara pribadi di tahun ini, don't rely on what you have, but rely on what you have. Jangan kita bersandar pada apa yang kita punya. Bersandarlah kepada apa yang kita punya. Kenapa? Karena buat seorang petani, dia bukan bersandar kepada apa yang ada di hidupnya. Dia bersandar kepada benih yang dia tabur. Karena tanpa benih yang ditabur tidak akan ada tuai. Dan saya rindu dan saya mengingatkan setiap kita. Mari kita di 2016 ini kita belajar memberikan benih yang terbaik, menabur yang terbaik. Ketika saudara menabur, kita bukan menabur buat gereja, kita bukan memberi buat gereja. Kita menabur buat Tuhan. Kita memberi kepada Tuhan. Uang yang Bapak Ibu sudah tabur lewat persembahan, itu adalah milik Tuhan. Dikelola oleh gereja untuk jadi berkat buat banyak orang. Dan saya percaya saudara, kita akan mengalami hidup yang berkelimpahan di tahun ini. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala. Kita tidak akan mengalami. Mari kita mengangkat saudara, kita menyiapkan. Tuhan, kami